Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan tentang iman kepada para malaikat. Maksudnya iman tentang keberadaan dan tugas-tugas yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka para malaikat. Di antara sebagian malaikat, di antara malaikat-malaikat tersebut, sebagiannya disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja justru sebagian besarnya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebut kemarin sempat kita singgung, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 90 pinten 97 98 ya. Nanti juga disebut oleh Allah di dereng ketinggalan ini, disebut di ayat 102 itu ya. Itu sebagian contoh-contohnya ya. Kita lihat di surat Al-Baqarah, bunyi Al-Baqarah ayat
97, 98. Khususnya di 98 karena ayat 97 itu menceritakan tentang kok mboten ya. Mboten connect ya. Pun duplikat ini. Oke. Saya coba masukkan lagi gini. Kita lanjutkan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sampun niku kados ya, disebut di situ malaikat Jibril, malaikat Mikal itu Mikail, bahasa Inggrisnya Michael. Nek Jibril bahasa Inggrisnya atau istilah Latinnya Gabriel. Ya, enten Gabriel. Makanya kalau di Inggris atau istilahnya di negara-negara Eropa yang mayoritas beragama Kristen atau Katolik kalau bahasa sininya, nama-namanya sebenarnya mengadaptasi, sama dengan kita mengadaptasi menggunakan, kalau istilah pondoknya dulu tafaul ya, dengan nama-nama yang ada di dalam ajaran agama. Cuma kemudian ada penyimpangan di dalam isi ajaran yang diturunkan kepada mereka dengan adanya ubahan di dalam kitab-kitab yang mereka yakini sebagai kitab suci. Jane jenenge nggih padha mau. Cah ilhate sing mboten padha. Ya. Nabi sinten? Yunus, Jonas. Ya. Ibrahim, Abraham. Daud, David. Ngaten nggih, sama sebenarnya. Niki masalah pengucapan saja. Niki ada Jibril, Mikail, Michael, Gabriel. Hanya kemarin sempat saya singgung, ayat ini kan bicara tentang orang Yahudi yang rupanya menjadikan malaikat Jibril itu sebagai malaikat yang tidak disukai, sebagai musuh. Mergo malaikat Jibril dalam sebuah hadis, sebuah riwayat, Rasulullah SAW itu bertanya kepada orang-orang Yahudi gitu kan, dimulai dari Abdullah bin Salam ya, kenapa malaikat Jibril itu ngongkonan gitu ya, cara Jawane banyak memberi perintah. Ya, isi daripada ajaran agama itu kan perintah-perintah, larangan-larangan, tugas-tugas. Nah, itu yang bawa malaikat Jibril. Yang bawa rezeki itu malaikat Mikail. Karenanya malaikat Mikail lebih disukai, kayak gitu.
Pokoknya kabar gembira tok itu seneng. Nanti di ayat 102 Allah Subhanahu wa taala menyebut nama malaikat yang kalau di dalam apa jenenge hafalan kita, anak-anak kita niku mboten termasuk nama yang dihafalkan. Berapa malaikat? 10. Tidak ada namanya dalam 10 daftar nama malaikat. Malaikat itu namanya Harut dan Marut. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Harut dan Marut ini ada malaikat. Malaikat itu punya tugasnya masing-masing. Ya, surat Fatir ayat 1 itu kan, surat Fatir ayat 1 itu kan malaikat tuh diberi spesifikasi yang berbeda-beda. Enten sing spesifikasinya saya lanjutkan yang kemarin itu ya, di sini ya. Iman kepada malaikat semacam ya. Spesifikasinya macam-macam. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Punya sayap 2, 3, 4. Malaikat Jibril niku termasuk malaikat sing spesifikasinya paling dhuwur, termasuk sing paling dhuwur. Surat Fatir ayat 1 menyebutkan sayapnya berapa? 2, 3, 4. Tapi Allah juga menyebut wa yazidu fil khalqi ma yasha'. Tapi Allah bisa nambah seberapapun yang Dia kehendaki. Tidak perlu disebut satu persatu. Malaikat itu kewohan. Suatu saat Rasulullah SAW bercerita. Nih, ketika turun surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu sama sekali tidak ada yang berasal dari keinginan Nabi sendiri. Semuanya itu adalah wahyu. Dari mana wahyu itu? Allamahu syadidul quwa. Wahyu itu diajarkan oleh malaikat yang syadidul quwa, yang sangat kuat. Jadi malaikat Jibril itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Itu malaikat dengan spek yang paling termasuk paling canggih. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Ketika menjelaskan bagaimana ciri malaikat Jibril, Rasulullah SAW menyebut annahu ra'a Jibril lahu sittu mi'a janahin. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Hadisnya sahih nih. Saya bukakan hadisnya loh. Oh,
Kalau dibuka hadisnya begini nggak muncul ya. Bentar. Ini hadisnya sahih. Ya. Kata Rasulullah SAW, ra'aitu Jibril lahu sittu mi'a janah. Saya melihat Jibril, dia punya 600 sayap. Dalam riwayat yang lain Sahih Bukhari, ya, fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Itu Ibnu Mas'ud menyatakan annahu ra'a Jibril lahu sittu mi'a janahin. Dalam riwayat yang lain yang lebih panjang, ya, kata Rasulullah SAW, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW ro'a Jibril alaihissalam fi suratil lati khuliqa alaiha, dalam bentuk yang memang sesungguhnya diciptakan oleh Allah begitu itu. Lahu sittu mi'ah janahin, punya 600 sayap. Kata Aisyah, Rasulullah SAW menceritakan, ra'aituhu munhabitan minas sama'i sadan 'idhamu khalqihi bainas sama'i lal ardi. Jadi Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril turun dari langit, ya, besarnya bentuknya malaikat Jibril itu sadan, nutupi ma bainas sama'i lal ardi. Jadi teko langit sampai bumi ketutup awake malaikat Jibril. Hadisnya sahih. Makanya mboten aneh. Ada nanti dalam sebagian riwayat malaikat-malaikat itu yang tugasnya hanya di langit dunia. Mutere mriku mawon. Mutere mriku mawon. Tapi ada yang nanti tugasnya turun naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi di sini saya sebenarnya juga sudah munculkan, ya, beberapa hadis tentang tugasnya malaikat itu, ya. Ini turun naiknya itu dari bumi sini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Surat Al-Ma'arij ayat 4. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Niki gara-gara ayat 4 niki kula patosaken sing terjemahan, kula patosaken sing terjemahan biar enak ya di sini, ya, lihatnya, ya. Oke, ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril menghadap kepada Allah di satu tempat, di mana tempat itu satuan waktunya sehari sama dengan 50.000 tahun. Jadi ada tempat di mana di situ satuan waktunya satu hari 50.000 tahun. Nek teng bumi niki satu hari pinten? 24 jam. Cuma 24 jam. Satu hari 24 jam. Ada nanti
bukan nanti ya, sejak sekarang itu ada tempat di mana tempat itu satuan waktunya satu hari sama dengan 50.000 tahun. Kalau di surat As-Sajdah ya, yang ngurusi urusan manusia, malaikat-malaikat yang naik turunnya itu hanya sampai satu tempat satu hari sama dengan 1000 tahun. Nampak ayatnya? Ayatnya apa? Surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah niku surat nomor pinten? Yeah. Ayat 5. Nggih. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'ud. Dia Allah mengatur urusan dari langit ya, tentu yang ngatur itu lewat malaikatnya. Dari langit itu diatur, dikendalikan, dikomando supaya urusan itu sampai bumi. Summa ya'ruju ilaih, kemudian urusan yang sudah didistribusikan di bumi itu enten laporane munggah teng pundi, di satu tempat fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, naik ke satu tempat di mana hitungan waktunya satu hari sama 1000 tahun. Nah, ini mbak sewu sing mau 50.000 gitu. Makanya kenapa surat itu disebut surat Al-Ma'arij, artinya tempat-tempat yang naik, tempat-tempat yang tinggi. Nek bahasa kita gampangane itu adalah gedung bertingkat. Ini gampangane, langit ini bertingkat. Nah, itu. Kalau dilengkapi dengan hadis niki, hadisnya niki. Nah, niki kalau kedekno gambari mau, karena kalau di slideshow nanti yang lain-lain bukanya nunggu nutup lagi. Ini menafsiri hadis ini, nafsiri ini hadisnya ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia, bagi setiap kula panjenengan, bagi setiap orang per orang, mu'aqibatun, ada malaikat yang sip-sipan. Mu'aqibat itu sip-sipan. Terjemahane teng niku Al-Qur'an terjemah niku bergiliran. Nek bahasane wong kerja sip-sipan. Bagi setiap orang enten malaikat sing sip-sipan. Mu'aqibat. Sipe nang diae min baini yadayhi wa min khalfihi. Nang ngarepe, nang mburine setiap orang, depan kita, belakang kita, itu selalu ada malaikat yang gantian. Tugasnya gantian niku nopo? Yahfazunahu min amrillah, menjaga kita. Ini tugasnya mek situ, jaga tok. Yahfazunahu min amrillah. Loh, jaga niku apa saja yang dilakukan? Ya, dalam sebagian penjelasan Ibnu Abbas
menyebut Joko niku adalah Joko sesuai takdir yang diberikan oleh Allah. Kulos panjenengan sedina sewengi 24 jam niku saged beraktivitas secara normal, bukan karena kita bisa menjaga kesehatan, tapi karena dijaga malaikat berdasarkan takdir Allah panjenengan. Sehingga kata Ibnu Abbas, kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah terkena musibah, mana Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kepada malaikat yang jaga, malaikat bisa depan, bisa yang belakang, sampean minggir, sudah selesai. Barang teng ngarep kula panjenengan yang ada di depan kita, apa yang bisa membahayakan? Macam-macam. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah kita itu, takdirnya itu sehat, sehatnya luwih akeh, kuatnya luwih kathah. Tapi nek pun ditakdir musibah, malaikat yang bagian jaga di depan itu oleh Allah disuruh minggir, maka musibah itu bisa ada pada makanan yang ada di depan kita. Mboten usah atau makanan. Mari mangan tengi mules. Padahal konsone mangan nggih mboten napa-napa. Itu saja. Gini sekedar mules biasa. Mulesnya diare, gak leren-leren. Mlebu rumah sakit berarti ini dijuwarno terus. Itu sekedar itu penjelasan Ibnu Abbas tentang setiap orang itu dijaga oleh malaikat depan dan di belakang. Pun kata Rasulullah SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jadi mboten mek siji, mboten mek loro, banyak malaikat, karena yang dijaga itu masing-masing orang. Yata'aqabuna fikum, malaikat malam, malaikat siang, wa yajtami'una fi sholatil asri wa sholatil fajri. Jam shiftnya itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Kalau shiftnya itu siang, maka berakhir tugasnya ketika asar, dan yang shift malam sudah datang juga pada saat asar. Kalau yang shiftnya malam, datangnya asar sampai fajar, sampai subuh. Yang shiftnya siang datang juga pada waktu subuh. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Misalnya yang jaga malam melok nginep, fayas aluhum, kemudian nanti naik. Tadi itu ya, surat As-Sajdah ayat 5. Naik ngurusi, mantun diurusi, dijogo ya, lepas dinas naik. Kalau sudah naik, fayas aluhum wa huwa a'lamu bihim, Allah akan coba tanya, meskipun Allah sebenarnya sudah tahu. Kaifa taraktum ibadi, orang yang kamu jaga, hamba saya yang kamu jaga tadi itu ketika kamu tinggal sedang apa? Niki tepak. Fayaquluna, mereka menjawab, niki tepak. Sing dijaga wonge genah. Malaikat itu menjawab, taroknahum wahum yusallun, kami meninggalkan wong iku sholat, berarti sholat subuh. Wa atainahum wahum yusallun, waktu saya datang berarti sholat asar juga sedang sholat.
nek umpama sak wali ya selesai kan ngoten ya. Ini tugas-tugas malaikat. Di dalam Al-Quran itu kalau kita mau telusuri, apalagi juga dilengkapi di dalam hadis Nabi SAW, itu ternyata tugas malaikat itu rinci sekali. Enten sing cukup di level langit dunia, enten sing tingkat tertentu satuan waktunya satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, makanya saya sebut tadi malaikat Jibril itu kalau disebut oleh Allah paling tinggi, yang disebut di dalam Al-Quran ada di tempat satu harinya sama dengan 50.000 tahun, dan ada beberapa malaikat juga di situ yang makanya waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu hanya bisa dikawal oleh malaikat Jibril, dan yang mengantarkan beliau malaikat sinten jenenge, mboten tahu disebut jenenge sebagai malaikat, tapi saya berani memahami bahwa itu malaikat. Sinten malaikatnya? Buraq. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan buraq niku luwih gede teko napa? Jaran, luwih cilik teko bigol, semerap bigol. Luwih nggih. Bigol niku zebra. Dan ada sayapnya. Makanya di dalam surat Fatir malaikat itu ada sayapnya. Buraq itu berasal dari kata barqun. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah ayat pinten niku? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir saja barqun. Apa barqun? Kilat. Kilat niku napa? Kilat niku napa? Kilat niku napa? Jenengan semerap kilat kan? Kilat itu apa? Barqun nggih. Barqun niku kilat. Kilat niku napa? Cahaya, bukan cahaya biasa, super cahaya. Nopo? Lamp ini super cahaya. Ada cahaya. Cahaya itu ada kecepatannya. Cahaya itu ada kecepatannya. Cahaya biasa, kecepatannya itu menurut hitungan orang fisika, astrofisika, 300.000 km per detik, 300.000 km per detik. Sak detik seret 300.000 km. Mboten 300 km, 300.000 km per detik. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Kecepatan malaikat itu sekurang-kurangnya kecepatan cahaya. Kan diciptakan dari malaikat, dari cahaya. Tapi barqun buraq yang ngantar Nabi, barqun buraqun, bukan malaikat biasa, tapi super malaikat. Betul.
Semakin cepat kendaraan itu semakin banter, semakin jauh daya jelajahnya. Dan pesawat niku bantere mek 100 km per jam, mboten munggah-munggah pesawat. Dia bisa naik itu karena kecepatan. Mboten bantere mek 100 km per jam, mboten munggah pomane cuma seperti itu. Pesawat itu ketika lepas landas, saya nggak tahu, itu paling tidak itu menyentuh 500 km per jam. Engkau naik tutup dukur, nah itu sudah 1000 km per jam, bisa lebih daripada itu. Ada yang pesawat tempur itu kecepatannya suara, tapi belum ada yang kecepatan cahaya. Cahaya itu 300.000 km bukan per jam, detik. Gitu ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan barkun itu kilat, bukan cahaya biasa. Itu kita bicara tentang isyarat-isyarat ya, yang diberikan oleh Allah. Makanya malaikat pun ada bingung bahwa sekarang ini angka kematian di dunia setiap detik sekian orang. Mboten perlu bingung, itu malaikat Israil niku ya napa nyabuti, mboten usah bingung. Wong bantere nemen. Ya. Sangat cepat. Ya. Dan buraq barqun yang ngantar Nabi SAW sampai langit tingkat 7, ya, itu disebut oleh Allah kecepatannya adalah kecepatan super cahaya. Buraq disebut oleh Allah. Dan yang membersamai adalah malaikat Jibril. Tadi disebut hadis sahih, malaikat Jibril 600 sayapnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini tentang malaikat ya, iman kepada malaikat. Dan sebenarnya kalau mau menelusuri penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis, maka kita sebenarnya bisa menemukan beberapa keterangan yang, ini hadis yang panjang ya. Dakhala Utsman bin Affan ala Rasulillah SAW. Hadis ini gharib. Gharib niku artinya asing. Ya. Asing niku napa-apa lane mboten enten sing ngriwayatno maneh. Tapi tidak setiap yang gharib itu dhaif, belum tentu. Jadi riwayat ini disebutkan sendiri oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Utsman bin Affan radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemarin sempat saya singgung ini sedikit. Ini saya munculkan lengkapnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil abdi kama'hu min malak. Wahai Rasulullah, jenengan beritahu saya berapa malaikat yang mengawal setiap manusia, setiap orang. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, malakun ala yaminika ala hasanatika, malaikat yang di kanan ya, bukan yang depan dan belakang. Depan dan belakang tadi ada sendiri ya. Depan belakang itu bagian joko, jenengin joko itu urusan selamat boten selamat. Niki malakun ala yaminika ala hasanatika, malaikat yang ada di sebelah kanan yang mencatat kebaikan-kebaikanmu. Wa huwa amirun ala alladhi ala shimal, malaikat yang ada di kanan itu amirnya, malaikat yang ada di kiri berarti niki komandane,
sing kiri niki anak buahe, ada dua. Maka kata Rasulullah, idza amilta hasanatan kutibat asyran. Kalau kamu mengerjakan satu kebaikan maka langsung ditulis 10 kali lipat. Surat Al-An'am 165. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, dia akan mendapatkan minimal 10 kali lipat. Ini ku minimal. Yang agak banyak nanti 700 kali lipat. Nek amal biasa mboten bondo niku 10 langsung. Tapi nek amale niku amal plus bondo, namanya infak. Niku minimal 700. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if liman yasha'. Surat apa? Al-Baqarah 261. Ya. Saya lanjutkan ini dulu. Kalau kamu mengerjakan satu kebaikan, malaikat sing kanan langsung nyatet 10 set. Tapi fa idza amilta sayyi'atan, kalau kamu mengerjakan satu dosa, satu kesalahan, qala allazi 'ala syimal lillazi 'alal yamin. Malaikat sing kiwa tanya dulu kepada malaikat yang kanan, tanya dulu kepada komandannya. Aktub niki kula tulis saniki. Qala, malaikat yang ada di kanan akan menjawab, la, ojo dhisik. La'allahu yastaghfirullah itu boleh muka-muka iku gelem istighfar dan bertaubat. Yang kedua, salah mana? Malaikat yang kiri tanya lagi, ojo dhisik, sabar. Kalau sudah faidha qala salasan, kalau sudah tanya yang ketiga, qala, malaikat yang kanan akan menjawab, na'am uktub, ya tulislah. Arohanallahu minhu, bahasa gampangnya kok muka Gusti Allah nugasno nang wong liya ae tak wong iki. Nah, begitu ya. Arohanallahu minhu itu artinya mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari orang ini. Gitu ya. Muka-muka ganti tugas nang wong liya ae. Kenapa? Fabi salqorin iki nek digawe kanca niki saelek-eleke kanca. Kenapa? Ma aqalla muraqabatahu lillahi wa aqalla istihya'ahu minna. Wong niki gak tahu rumangsa diawasi Allah dan ndak punya rasa malu kepada kita, gak izin belas. Sudah ada dua. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena itu kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itulah disebut malaikat raqib dan atid. Sudah dua. Wa malakani min baini yadayka wa min khalfika. Dua malaikat lagi di depan dan di belakang. Ya. Ya tadi itu yang sudah kita ceritakan, gitu ya, depan dan belakang. Tugasnya adalah menjaga kita. 4 malaikat. Terus wa malakun qabidun ala nasiyatika. Kemudian satu malaikat yang kelima, satu malaikat qabidun ala nasiyatika, yang menggenggam bunbunanmu, jambulmu, bunbunan. Fa idza tawadda'ta lillahi rafa'aka. Kalau kamu itu berbuat tawadhu, tunduk kepada Allah, rafa'aka, malaikat yang ada jaga bunbunan itu akan mengangkatmu. Wa idza tajabbarta 'ala Allahi qasamaka. Tapi kalau kamu itu sombong di hadapan Allah, malaikat itu akan ndelepno kepalamu. Maka surat Al-Alaq napa sing kari-kari munine saderenge
kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ya, sekali-kali kalau orang tidak mau berhenti, kalla la illam yantahi, tidak berhenti berbuat dosa kufur kepada Allah, lanasfa'an bin nasiyah, akan kami delepno jambule, nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah, jambul yang kadzibah suka dusta, khati'ah suka dosa. Menurut penelitian modern, otak depan itu adalah otak yang mengatur kejujuran. Nah niki niku pinteran, ya kan? Niki pinter mimpin, niki pinter ngitung. Kiri pinter ngitung, kanan pinter mimpin. Dan setiap orang diberi. Tapi yang di sini itu yang dipegangi malaikat karena bicara kejujuran. Masih pinter, gak jujur. Gitu. Itu namanya malakun ala nasiyatika, malaikat yang ada di sini. Itu sudah diteliti bahwa otak tengah depan itu adalah yang memiliki kekuatan untuk jujur atau bohong di sini. Bun-bunan, ya. Terus ini 5. Saya lanjutkan sampai terakhir ya. Wa malakani ala syafataika laisa yahfadhani alaika illa salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 2 malaikat di bibir atas dan bawah. Ya, 2 malaikat ini tidak akan menjagamu kecuali kalau mulutmu itu mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya malaikat ini nggak akan menjaga mulut kita, ya, supaya terus berada di dalam kontrol, kecuali kalau kita itu mau membicarakan yang baik. Ya, muni ini elek mesti gak dijogo, akan diingat, ya, oleh orang lain. Itu menjadi kenapa disebut lidahmu adalah atau mulutmu adalah harimau, ya. 7 ya. Terus wa malakun qaimun ala fika la yata'ul hayyata tadkhulu fika. Malaikat di dalam rongga mulut 1 yang tidak akan membiarkan ular sekalipun masuk dalam mulut kita. Itu kan, mohon maaf, jenengan semerap kalau ke kebun binatang semerap buaya mangap ngeten, utawa kudanil mangap ngeten, ngono dirubung laler enggak dalam mulutnya kan. Kula panjenengan turu ngowo mboten enten niku, mboten tahu kok marang dileboni moro-moro niku mboten enten, ada malaikatnya. Sudah didesain oleh Allah, dijaga malaikat mulut kita. Itu ya. Hewan-hewan tertentu kalau lalu ada lubang pun masuk. Tidak, ada malaikatnya. 8. Tinggal 2. Wa malakani ala ainaika. 2 malaikat di 2 bola mata kita. Fahaulai asyaratu amlakin. Itulah 10 malaikat ala kulli adamiin, bagi setiap orang. Setiap orang. Yanziluna malaikatul lail ala malaikatin nahar lianna malaikatil lail siwa malaikatin nahar fahaulai ini isyruna malam. Nah, malaikat siang dan malam itu beda. Mereka saling bergantian. Oleh karena itu jumlah mereka 20 malaikat setiap orang. Pun niku malaikate 20. Wa iblisu bin nahari wa waladuhu bil lail. Tapi cukup 1 iblis mengganggu kita di siang hari, dan cukup 1 anaknya mengganggu kita di malam
hari. Jadi dijogo malaikat 20 ya digudo iblis itu ambek anake situ gantian awan ambek bengi. Mudah-mudahan ini masih bahas tentang iman kepada malaikat. Sebagian pembahasannya kalau kita kumpulkan hadis-hadis itu menarik sebenarnya, karena di situ kita akan mendapatkan penjelasan tentang tugas-tugas malaikat. Tugas malaikat. Jadi iman kepada malaikat itu iman kepada tugas mereka. Di antara tugas utama malaikat menjaga kita. Jadi nek kula panjenengan sehat itu karena salah satunya yang utama adalah dijaga para malaikat atas perintah Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nasrun minallah fathun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.